semua, selamat datang kembali di channel Frau ID. Dan pada kesempatan kali ini, gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film berjudul The Game Changer yang dirilis pada tahun 2015. Film ini mengangkat kisah kejadian nyata, kejadian dari peristiwa hot coffee yang ada di GTA San Andreas. Dan sebenarnya kasus atau peristiwa hot coffee ini udah pernah kita buat video pendeknya dalam fakta GTA San Andreas yang sudah kita upload di Shorts YouTube, dan juga kita upload di platform lain yaitu di TikTok. Dan alhamdulillahnya kedua platform tersebut sama-sama memiliki views yang besar. Maka dari itu gue memutuskan untuk membuat alur cerita dari film The Game Changer ini. Oke guys, tanpa berlama-lama, inilah dia seluruh alur cerita film The Game Changer versi Frau ID. Selamat menikmati. Pada tahun 2002, di awal film kita diceritakan keluarnya game PS2 terbaru dari GTA series, yaitu game GTA Vice City. Game tersebut dapat membuat playernya merasakan sensasi menjadi seorang gangster dan mafia, yang membuat game GTA Vice City memiliki kontroversi yang besar akibat kekerasan yang ada di dalam game dan pornografi. Namun tetap saja game ini sangatlah laku di pasaran karena memiliki daya tarik yang tinggi. Akhirnya semua orang bertanya-tanya game apa lagi yang bakalan dirilis oleh Sam Houser berikutnya. Dan Sam Houser ini merupakan presiden dari Rockstar Games, pembuat dari GTA Vice City. Karena Sam Houser itu sangatlah cukup baik dalam membuat game GTA Vice City ini. Berlatar di Vice City yang merupakan referensi dari Miami, jadi mana segala aspek dari gedung maupun apapun sangatlah mirip dengan yang ada di Miami. Misi-misi yang diberikan cukup seru, membuat banyak banget player yang ingin memainkannya. Satu hari setelah GTA Vice City dirilis, Sam kembali ke kantornya. Sampai di kantor, Sam diberitahu oleh rekannya yang bernama Terry, memberitahu ke Sam bahwa game GTA Vice City sangatlah laku di pasaran, bahkan sejak hari pertama dirilis. Yang membuat Sam memutuskan untuk ingin membuat lagi game GTA series lainnya yang lebih baik dari Vice City. Namun semua itu tidak berjalan mulus, karena banyak sekali karyawan yang lelah dan memutuskan untuk mengundurkan diri. Namun, hal tersebut tidak membuat Sam berputus asa. Sam tetap ingin membuat game GTA yang lebih baik dan lebih menarik dari GTA Vice City. Dan hal tersebut membuat Sam memutuskan untuk merekrut beberapa karyawan untuk menggantikan karyawan yang sudah mengundurkan diri. Kini Sam berencana untuk membuat sebuah game GTA yang bertema dengan gangster orang kulit hitam. Namun hal tersebut justru ditolak mentah-mentah oleh rekannya yang bernama Jamie. Karena Jamie bilang bahwa kita semua itu tidak mengetahui kebudayaan orang hitam di Amerika. Di situ Jamie menyarankan Sam agar membuat game GTA bertema mafia di Amerika. Namun usulan dari Jamie juga ditolak mentah-mentah oleh Sam. Sam tetap meneguhkan pendiriannya untuk membuat game GTA bertema gangster orang kulit hitam. Saya menginginkan game GTA berikutnya seperti layaknya dunia nyata. Sang karakter utama bisa dipotong rambut, ditato, makan, mempunyai pacar, dan bahkan bisa melakukan adegan seks. Tugas Sam dan juga Terry itu sekarang adalah untuk mencari siapakah orang yang akan memerankan tokoh utama dari game GTA berikutnya. Di malam harinya, Sam memberikan hadiah kepada Jamie, sebuah mobil mewah. Hal tersebut diberikan agar Jamie bersedia membantu Sam untuk membuat game GTA berikutnya. Di sisi lain, ada seorang remaja berusia 15 tahun bernama Devin Moore yang sedang memainkan game GTA Vice City. Devin adalah penggemar berat game GTA. Bahkan dirinya sudah memainkan game GTA 3 dan juga GTA Vice City. Dirinya memainkan game GTA Vice City sepanjang waktu, yang membuat Devin merasa dirinya ada di dalam game tersebut dan menjadi tokoh utamanya, yang membuat Devin terobsesi untuk mencuri sebuah mobil, sehingga membuat dirinya ditangkap oleh polisi. Saat Devin di kantor polisi dan diinterogasi, Devin mengambil pistol yang ada di sabuk dari polisi itu, dan Devin dengan teganya menembak para polisi yang ada di kantor polisi itu. Semuanya tuh Devin tembak secara membabi buta. Dan di situ juga Devin kabur menggunakan mobil polisi. Namun Devin kembali berhasil ditangkap kembali setelah polisi mengepungnya. Keesokan harinya setelah kejadian itu, berita ini sangatlah menyebar pesat di Amerika, yang membuat seorang pengacara bernama Jack Thompson
melihat atau mendengar berita yang menerangkan bahwa Devin Moore mengatakan saat interogasi hidup seperti video game. Setelah hal tersebut, dengan cepat Jack Thompson segera menemui Devin Moore di penjara untuk menanyakan motif apa yang membuat Devin melakukan hal tersebut. Jack sangatlah terkejut mendengar perkataan dari Devin. Devin mengatakan dia melakukan hal tersebut karena terobsesi dari sebuah game yang dia mainkan, yaitu GTA Vice City. Jack merasa bahwa ini harusnya adalah tanggung jawab dari pembuat game tersebut yang membuat remaja menjadi terobsesi menjadi seorang pembunuh. Di sisi lain, Sam akhirnya sudah mendapatkan ide untuk tokoh utama dari game GTA berikutnya. Sam memberi nama karakter tersebut dengan nama Carl Johnson, seorang pria kulit hitam asal Amerika Serikat dengan keturunan Afrika. Hal tersebut membuat para karyawan yang ada di sana turut bahagia mendengar kabar tersebut. Tugas selanjutnya adalah Sam Houser dan para karyawan perlu mencari tahu siapa voice actor dari Carl Johnson ini. Keesokan harinya, Sam dan para karyawan menelusuri jalanan yang ada di Los Angeles untuk menelisik kehidupan para gangster orang kulit hitam di Amerika. Di sana Sam dan para karyawan bertemu dengan suatu geng yang sepertinya tidak betah atau tidak nyaman dengan kedatangan mereka. Di situ, rekan Sam yang berkulit hitam menjelaskan bahwa kedatangan mereka hanya untuk menganalisa kehidupan geng yang ada di sana untuk dijadikan cerita yang ada di dalam game GTA. Siapa sangka wakil ketua dari geng tersebut justru sangat menyukai GTA dan dirinya itu menawarkan diri untuk menjadi voice actor dari tokoh utama game GTA. Ya, orang ini bernama Young Mailey. Selain itu, dia juga berprofesi sebagai seorang rapper. Di sisi lain, Jack pergi ke rumah salah satu korban yang dibunuh Devin. Jack bertanya kepada keluarga korban, hukuman apa yang sebaiknya diberikan kepada Devin. Salah satu keluarga korban menjawab, Devin sebaiknya dihukum mati. Tapi Jack menolak. Jack justru menyalahkan video game yang Devin mainkan dan menuntut para pembuat dari game tersebut untuk bertanggung jawab. Hal tersebut membuat Sam panik atas gugatan tersebut. Namun, rekan Sam yang bermateri menenangkan Sam dan bilang ke Sam bahwa Sam harus tetap tenang karena semuanya ini akan diurus oleh pihak penerbit. Di malam harinya, Jack memainkan game GTA Vice City dan Jack sangatlah kaget bahwa game GTA Vice City memang game kekerasan dan tidak cocok untuk anak-anak, yang dimana banyak sekali membuat para remaja terobsesi untuk melakukan tindakan kejahatan. Tak butuh waktu lama, Jack setelah itu langsung mendatangi ilmuwan untuk meneliti apakah video game dapat mempengaruhi moral dan mental seseorang. Di kantor Rockstar, para karyawan Rockstar sedang merancang game GTA terbaru yang kini sudah diberi nama, yaitu GTA San Andreas, yang dimana sekarang Rockstar sangatlah kaget karena banyak sekali berita kasus Devin Moore yang kini banyak sekali ada di media. Tapi saya menenangkan para karyawan Rockstar yang lain dan bilang kalau sebenarnya game itu bakalan baik bila anaknya baik dan dikontrol oleh orang tuanya. Jangan mainkan game yang tidak sesuai dengan umur. Jamie tidak setuju dengan hal itu dan menyarankan Sam untuk mengurangi tindakan kekerasan di game GTA berikutnya. Sam tetap teguh dalam pendiriannya, tidak akan mengurangi tindakan kekerasan, bahkan akan lebih realistis dari game tersebut. Dan di situ, Sam menyalahkan Devin Moore atas kejadian semua ini, bukan menyalahkan game yang telah ia ciptakan. Namun Sam dan semua karyawannya terenung setelah ada wartawan yang menanyakan mengapa pembuat game itu membiarkan pembunuhan polisi yang terjadi di dalamnya. Kini karyawan Sam mulai kewalahan untuk membuat game GTA San Andreas karena Sam itu meniatkan untuk memasukkan adegan seks yang ada di dalam game GTA San Andreas dan takut banyak pihak akan mengecamnya karena penduduk Amerika sangat sensitif dengan hal tersebut. Sampai mereka memikirkan adegan seks tersebut agar dihapus di dalam game selanjutnya agar pembuatan gamenya bisa berjalan dengan lancar. Sidang pertama kasus Devin Moore dimulai. Jack dibuat kecewa karena hakim tidak menyetujui tuntutan Jack terkait kasus Devin Moore. Bahkan hakim langsung menutup sidang tersebut di tengah-tengah karena Jack kurangnya dalam bukti untuk kasus Devin Moore ini. Sam sangatlah senang karena Sam bisa lancar dalam merilis game GTA San Andreas. Setelah itu, game GTA San Andreas pun dirilis. Terry memberikan kaset game GTA San Andreas pertama untuk dinilai ratingnya ke ISRB. Akhirnya, game GTA San Andreas lolos dan dapat diedarkan.
Dari 1 hari saja, Rockstar sudah menerima untung yang sangatlah banyak. Sam sangatlah senang karena banyak sekali komenan positif terkait game GTA San Andreas ini. Seorang pria asal Belanda membeli kaset game GTA San Andreas untuk dimainkannya di rumah. Namun ternyata pria tersebut adalah hacker yang sering memodder game-game lain. Dirinya justru mengoprek-oprek game GTA San Andreas dan tidak sengaja menemukan sebuah kode adegan seks yang disembunyikan oleh Sam Houser. Dirinya akhirnya mengupload file tersebut atau mengupload adegan tersebut ke YouTube. Dan di sana sangatlah heboh tuh setelah dirinya mengupload videonya ke YouTube. Bahkan video ini langsung viral. 1 minggu saja videonya sudah mencapai 1 juta views. Bahkan videonya sampai ke tangan Sam Houser dan kawan-kawan. Di situ Terry langsung menelepon orang dari ISRB untuk menanyakan kenapa game GTA San Andreas bisa lolos. Pihak dari ISRB memberikan pendapat bahwa dia tidak menemukan adegan tersebut ketika memainkan game GTA San Andreas. Dan akhirnya di situ Rockstar rugi besar karena terkait tuntutan atau denda akibat pembohongan rating. Di sisi lain, di rumah si hacker tersebut diserbu oleh para wartawan dan menanyakan motif apa yang membuat hacker tersebut membocorkan video game pun memiliki adegan seks ke YouTube. Namun hacker tersebut memilih untuk tidak menjawab sama sekali dan mengatakan bahwa dia itu hanya ingin bersenang-senang. Di sisi lain, Sam Houser merasa takut kalau bakal banyak pihak yang menuntutnya. Di situ Sam juga menjelaskan kepada wartawan yang menanyakan ke dia kalau dirinya itu sebenarnya sudah menghapus adegan tersebut di dalam game aslinya. Tapi anehnya ada aja hacker yang ngehack adegan tersebut dan membocorkannya ke YouTube. Sam tidak mau menghapus adegan tersebut tapi malah menyembunyikannya karena kalau dihapus nanti akan berdampak buruk terhadap isi lain yang ada di dalam game GTA San Andreas tersebut. Makanya disembunyiin agar file lain tetap aman. Dengan berjalannya waktu, banyak sekali orang yang mendemo ke gedung Rockstar agar menutup perusahaan game tersebut. Hal tersebut membuat Sam sangatlah kesal karena orang-orang hanyalah sensitif terhadap adegan mesum yang ada di dalam game miliknya. Padahal di film dan juga di novel banyak sekali adegan mesum tapi tidak dipermasalahkan. Sam harus bersiap diri karena hari ini adalah hari sidang pertamanya. Pengacara Sam mewanti-wanti Sam agar tetap berhati-hati dalam sidang tersebut. Karena jika Sam kalah dalam persidangan, Sam akan mendapatkan kerugian yang besar. Sam memilih untuk tetap tenang dan yakin bahwa dirinya akan menang dalam persidangan tersebut. Akhirnya, Sam memenangkan sidang tersebut dan Sam sama sekali tidak dapat denda sama sekali akibat kasus hot coffee itu. Tapi Sam diwanti-wanti oleh para pengacara di sana agar tetap berhati-hati dan tidak boleh melakukan hal yang sama lagi. Salah satu hukuman Sam yang didapat adalah naiknya rating game GTA San Andreas dari mature ke adults only. Dan disitu sudah banyak sekali artikel yang bilang bahwa orang tua seharusnya dapat mengontrol anak-anak dalam membeli sebuah video game agar sesuai umur mereka. Di situ Sam sedikit sedih karena dengan game GTA yang mereka buat sudah banyak sekali korban yang berjatuhan. Tapi Terry menenangkan Sam dan bilang kalau ini bukan salah Sam, ini salah orang tuanya karena anaknya tidak dididik untuk melakukan hal yang baik, dan salah membeli game karena setiap game memiliki rating usianya masing-masing. Hal ini membuat Sam percaya diri untuk membuat game GTA berikutnya. Akhirnya pada tahun 2005 Sam merilis game GTA Liberty City Stories untuk PSP dan PS2. Lalu pada tahun 2006 Sam merilis game GTA Vice City Stories. Tahun 2007 Sam merilis game Bully. 2008 Sam merilis game GTA 4. Dan itu adalah Rockstar Games, kisah Rockstar Games yang sangatlah sukses sampai sekarang. Nah, bagi para orang tua, sebaiknya bisa mengontrol game yang anak kalian mainkan, karena anak-anak jika memainkan game yang tidak sesuai umur akan melakukan hal apa saja yang dirasa menyenangkan. Nah, makanya peran orang tua sangatlah dipentingkan di sini. Nah, menurut kamu pesan moral apa lagi yang bisa kalian dapatkan ketika kalian menonton film ini? Beri rating 1-10 untuk film The Game Changer ini. Oke guys, itulah dia seluruh alur cerita dari film The Game Changer. Buat kalian yang mau nonton alur cerita game berikutnya adalah alur cerita game GTA Online. Setelah itu kita bikin alur cerita game GTA 5. Oke guys, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Goodbye, dadah.